sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda bernama Borondo yang bekerja sebagai petani. Ia hidup tanpa ditemani sang kekasih dan juga tanpa dikaruniai seorang anak. Karena ia hidup seorang diri, ia merasa kesepian dan membuatnya merasa putus asa. Ia juga sangat menginginkan seorang anak agar dapat membantu menemaninya ia bekerja serta untuk hidup. Akhirnya, Borondo pun berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba tahu hamba hanyalah manusia yang penuh pinta. Tapi untuk kali ini hamba memohon kepadamu ya Allah. Berilah hamba gadis cantik, yang anggun, dan yang baik hati. Jika tidak, berilah yang menurutmu terbaik ya Allah. Kabulkanlah doa hambamu ini ya Allah. Amin. Borondo! Wah, apa itu? Look back, I'm behind you. Stop! Jangan mendekat. Taha anjeun, abi teu wau. Masa kau tidak tahu saya adalah Buto Ijo? Hah? Buto Ijo. Aku tidak pernah mengenal namamu. Icing maneh tong loba tanya. Ayeuna urang rek nanya, apakah kau menginginkan seorang anak? Ya, aku memang menginginkan seorang anak. Tapi kumaha carana? Jika kau menginginkan seorang anak, ambillah dan tanam biji timun di bawah pohon itu. Di antara biji timun itu akan muncul bayi yang cantik. Jika dia sudah berumur 17 tahun, saya akan kembali dan mengambilnya. Bahahahahaha. Bahahahahaha. Astagfirullahaladzim. Barusan aku mimpi apa ya? Apakah benar yang diucap Buto Ijo itu? Baiklah, anakku Borondo sekarang pun segera bangkit dari tidurnya dan mencari biji timun yang Buto Ijo letakkan di bawah pohon. Dan benar saja, di sana ada biji timun. Kemudian, Borondo pun segera menanamnya. Baiklah, kan segera menanamnya.
Sudah 2 minggu, aku akan segera mencari biji timun yang telah ditanam. Setelah 2 minggu di antara buah ketimun yang ia tanam, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, ada buah timun yang berkilau seperti emas. Baiklah, aku akan segera mengambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan segera membelah timun ini. Dan benar saja, isi buah tersebut adalah seorang bayi. Wow, Masya Allah, kamu cantik sekali. Ternyata benar ya ucapan buto ijo itu. Dia tidak bohong. Kamu cantik sekali. Ibu akan menaimu timun mas. Semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi gadis jelita yang sangat baik dan juga suka membantu Mborondo. Hari berganti hari, Mborondo semakin sayang pada Timun Mas. Namun, setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan juga sangat sedih. Mom, why do you look so sad? Do you have a problem? Ibu tak naon nak, khawatir. Timun Mas pun memeluk Mborondo berharap dapat menghiburnya. Hingga suatu malam, Mborondo bermimpi agar anaknya selamat, ia harus menemui petapa di Gunung Kundul. Paginya, ia langsung pergi ke sana. Nak, kamu jangan kemana-mana ya. Ibu akan pergi dulu ke Gunung Kidul sebentar. Hati-hati ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja apa yang ada dalam mimpi itu benar. Baiklah, saya akan menemui petapa itu. Setelah Mborondo sampai di Gunung Kidul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata orang tersebut adalah seorang petapa. شكرا لمساعدتي لماذا أهدمك Begini Tuan, saya datang kemari untuk meminta pertolongan Tuan. Apakah Tuan mau menolong saya untuk menyelamatkan anak saya dari kejaran buto ijo? حسنا لأنك ساعدتني إذا سأساعدك خذ هذه الباقة Terima kasih. Kemana perginya seorang petapa itu ya? Mborondo pun menerima bingkisan itu. Namun, Baiklah, ketika saya akan Mborondo segera mau pulang. mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menghilang begitu saja. Setelah itu, Mborondo pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Timun Mas. Nak, ambillah bingkisan ini. Jika suatu saat nanti kamu merasa takut, maka taburkanlah. Keesokan harinya, Timun Mas pun main bersama temannya. Itu siapa? Timun Mas! Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. I'm the most handsome giant on this earth. Timun Mas pun terjatuh ketika melihat buto ijo. Hey, Timun Mas, kau mau kemana? My beautiful woman, come with me. Hey, Timun Mas, kau mau kemana? Timun Mas.
Timun Mas pun teringat akan bingkisan yang ibunya kasih sebelum ia pergi bermain. Maka ditebarnya isi bingkisan itu. Sungguh ajaib, setiap melempar isi dari bingkisan itu selalu berubah menjadi sesuatu. Hei, Timun Mas, ikut Hingga pada denganku. isi yang terakhir, Timun raksasa pun Mas, mati. tidak. Anakku, kamu di mana, Nak? Anakku, Cahayu, kamu di mana? Ibu mencarimu, sini, Bu. Nak. Dengan pertolongan yang maha kuasa, maka Timun Mas pun dapat selamat dari kejaran sang raksasa buto ijo yang kejam dan juga jahat. Dan pada akhirnya Borondo dan Timun Mas pun hidup bahagia. 1 bulan setelah kematian buto ijo, Borondo pun mengalami sakit yang sangat parah. Dan setelah kematian buto ijo pula, ternyata permasalahan tersebut belumlah usai. Ini adalah hukuman dari Buto Ijo karena aku telah melanggar perjanjiannya. Jika kau menginginkan seorang anak, ambillah dan tanam biji timun di bawah pohon itu. Di antara biji timun itu akan muncul bayi yang cantik. Jika dia sudah berumur 17 tahun, saya akan kembali dan mengambilnya. Tapi jika kau melanggar perjanjian itu, kau akan menanggung akibatnya. Baiklah, jika aku melanggar, aku akan menerima semua akibatnya. Borondo sadar akan janjinya buto ijo yang ia ingkari. Ketika Borondo sedang berjalan di halaman, Borondo pun terjatuh. Dan tak lama datanglah segerombol makhluk yang menyeramkan menghampirinya. Kalian siapa? Kedatangan mereka merupakan sebuah ketidakterimaan atas kematian tuannya. Kami tidak terima atas kematian Tuan kami. Apa? Mengapa kalian datang ke sini? Dan mereka pun membalas dendam terhadap Borondo. Kami akan membalaskan dendam Tuan kami. Jangan sakiti aku. Tidak. Dan akhirnya Borondo pun meninggal dunia. Dalam menjalani hidup, tentu saja bukan hanya kebahagiaan yang dirasakan manusia, namun juga merasakan gundah, Kenapa ibu galau, meninggalkan Timun yang Mas sendiri, dikarenakan Bu? berbagai masalah yang dihadapi. Allah itu maha kuat yang menundukkan segalanya. Maka percayalah dan kembalilah kepada Allah. Sendiri, Bu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.